Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan ini aku tuh pengen cerita. Jadi hari Sabtu itu aku nganterin anakku untuk ambil kartu lomba di Banyuwangi. Nah, biasanya kan anak-anak murid kan ya yang izin, mamanya WA tuh, "Assalamualaikum Bu Guru, izin pergi atau izin sakit." Nah, hari itu aku izin sama anak-anak kalau aku nggak bisa masuk ke kelas karena mau nganterin anakku yang ikut lomba. Namanya juga anak TK ya, rasa ingin tahunya mereka itu besar banget. Nah, kesempatan itu aku manfaatin untuk cerita, motivasi, kenapa ikut lomba, dan gimana nanti kalau nggak menang, kenapa harus ikut lomba, itu mereka benar-benar dengerin. Dan selama aku nggak masuk ke kelas, itu aku pesen sama anak-anak, mereka akan belajar sama guru yang lain. Namanya juga anak-anak tiap hari udah sama aku, mereka itu kayak kecewa gitu. Kayak nggak mau ditinggalin, namanya juga udah tiap hari ya. Nah, aku jelasin ke mereka, sikap yang baik itu bukan dilihat oleh Bu Iwin aja, tapi dilihat sama Allah. Jadi meskipun Bu Iwin nggak masuk di kelas, meskipun anak-anak belajarnya sama guru yang lain, ya harus tetap tertib, tetap bersikap baik, karena yang lihat kebaikan anak-anak itu bukan Bu Iwin, tapi Allah. Alhamdulillah mereka itu ngerti. Eee, Seperti itu. Sesampainya di lokasi, sebenarnya aku pengen videoin secara keseluruhan, tapi nggak mungkin karena memori HP terbatas dan anakku juga nggak mau divideoin full. Ini salah satu tempat yang berhasil aku videoin. Jadi, aku tunjukin video ini ke anak-anak sambil aku ceritain ini tempatnya lomba. Dan tempat lomba ini itu namanya kampus. Kampus itu tempat orang yang kuliah, nanti kalau udah besar bisa kuliah, terus lanjut kerja. Di sini juga tempat belajar, sama seperti anak-anak TK yang lain juga yang tugasnya setiap hari belajar. Jadi tempatnya itu luas banget. Namanya juga anak TK, mereka kan belum mengerti seluas apa sih bayangannya. Jadi aku gambarin tuh luasnya, mulai dari kelasnya kita sampai lapangannya ada di depan sekolah itu sama tempatnya SD. Jadi mereka kayak kebayang betapa luasnya tempat sebuah kampus itu. Aku seneng sih ceritain ke anak-anak, jadi mereka itu dapat cerita motivasi, mereka jadi dapat bayangan dengan imajinasinya mereka sendiri-sendiri. Nanti kalau udah besar, mereka itu punya tanggung jawab dan tujuan. Meskipun nggak kuliah, mereka akan kerja, jadi mereka harus tetap jadi anak yang baik. Aku juga cerita kalau sampai tempatnya sana, mobilnya Bu Guru itu macet. Jadi kayak pakai ekspresi yang sedih gitu. Anak-anak juga lihat kan ekspresi kita waktu bercerita. Jadi cerita real seperti ini, cerita nyata itu lebih, apa ya, kayak anak-anak itu beneran dengerin gitu. Mereka itu kayak ekspresinya itu bener-bener kayak ikut sama cerita kita. Jadi aku tambahin sebuah kalimat sih, tidak semua yang kita rencanakan itu dikabulkan sama Allah. Terkadang kita juga mengalami hal-hal atau kejadian, peristiwa yang tidak menyenangkan. Contohnya kayak mobilnya macet ini. Kemudian aku kasih pertanyaan pemantik tuh sama anak-anak. Kalau mobilnya macet itu agak sedih, bengkelnya jauh. Menurut teman-teman, apa yang harus Buin lakukan kalau mobilnya macet? Gitu. Rame banget tuh sama anak-anak. Ada yang cerita ke bengkel Bu Guru, kan bengkelnya jauh, terus bagaimana itu sampai bla 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 kemana-mana ceritanya. Jadi lari ke sana, padahal
tema awal ceritanya itu cerita nganterin anaknya Bu ini ikut ambil kartu lomba. Setelah cerita mereka responnya yang macam-macam, aku jawab, kebetulan Bu Iin kan bawa HP. Bu Iwin sama suaminya Bu Iin itu nyari nomor bengkel dari Google Map. Alhamdulillah dapat. Jadi sambil nungguin montirnya datang, yang benerin mobil itu, Bu Iin sama anaknya Bu Iin itu foto-foto di sana. Seperti ini posenya. Ketika lihat foto ini mereka komen dong, megang bunga, iya ini itu, macem-macem deh komennya. Ada yang kayak taman gitu, namanya juga anak TK ya, mereka itu sangat responsif. Nah, di yang slide selanjutnya ini nih, bagian ini aku seneng banget cerita ke anak-anak. Jadi selama nunggu itu memang waktu sholat duhur itu udah masuk. Jadi kami sholat di masjid. Kebetulan ada tulisannya tuh Arab. Mereka kan udah ngaji juga, jadi ngerti. Aku bacain isinya itu sesuai dengan yang tertulis. Ternyata aku cari-cari itu ayatnya ada di surat Al-Kahfi ayat 39 sepertinya. Kalau tidak salah ya, aku sedikit lupa. Jadi, kalau kita mau berusaha, kita mau berdoa, insya Allah dikabulkan sama Allah. Jadi, aku bilang ke anak-anak itu nggak perlu takut punya cita-cita, nggak perlu takut punya impian, punya harapan, berusahalah. Insya Allah nanti dikabulkan sama Allah jadi kebanggaan ayah sama ibu di rumah. Pas fotonya itu video masjid tadi udah selesai, aku sengaja tanya ke anak-anak, coba tebak kira-kira anaknya Buin lombanya berhasil apa tidak? Pasti dong jawabannya anak TK tuh juara, dapat iPhone katanya gitu. Padahal harganya iPhone tuh berapa ya? Namanya juga anak TK nggak tahu ya. Juara Bu gitu, semuanya bilang juara gitu. Alhamdulillah ketika aku tampilin foto ini, mereka itu ikut seneng, menang, juara gitu. Katanya mereka tuh aku mau ikut lomba, hadiahnya iPhone. Terus kemudian aku bilang sama anak-anak, tidak semua lomba itu ada hadiahnya, apalagi hadiahnya iPhone. Itu kan mahal ya teman-teman. Pertama itu kalau kita ikut lomba, yang pertama kita ambil itu ilmunya, kemudian pengalamannya. Ada juga yang ikut lomba itu nggak menang, tidak selalu menang, ada juga yang nggak menang. Kemudian aku cerita kalau menang sikapnya itu nggak boleh sombong. Kita harus tetap belajar lagi biar tambah lebih baik lagi. Mereka udah kemana-mana itu imajinasinya. Sama ceritanya masing-masing. Yang tetap pengen ikut lomba, pengen dapat hadiah, dan segalanya. Jadi aku kumpulin lagi, aku fokusin lagi bahwa rezeki itu tidak selalu berupa materi. Aku tanya tuh ke anak-anak, maksud dari rezeki tidak selalu materi atau uang, ataupun ikut lomba dapat iPhone itu contohnya. Kalau mama sakit, anak-anak sedih nggak? Otomatis dong jawabannya mereka sedih semua, padahal nggak punya uang. Padahal papa nggak lagi kerja, tapi mama bisa beres-beres rumah, bisa bantuin anak-anak berangkat ke sekolah, mereka seneng nggak? Mereka jawabnya seneng banget. Jadi rezeki itu bisa nggak berupa uang ataupun materi. Aku gambarin seperti itu. Tapi kalau kita dapat rezeki, tak lupa tuh bilangnya alhamdulillah. Seperti itu teman-teman semua cerita aku sama anak-anak
mereka, sebelum lomba sampai setelahnya.